Bupati Timur Tengah Utara membekukan sementara pengajuan perpanjangan izin operasional RSU Leona Keva Menanu. Namun pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut masih terus berjalan. Ya, memang kemarin saya perintahkan untuk ditunda, dicabut dulu, dan untuk perpanjangan sementara saya pending sampai dengan masalah ini selesai. Tapi untuk pelayanan publik tetap berjalan, izin operasionalnya yang sementara kita belum melakukan untuk approve untuk perpanjangan. Sementara saya perintahkan Dinkes untuk tahan dulu sampai dengan masalah ini selesai. Yang Leona harus memberikan konferensi pers terbuka kepada masyarakat dan kepada umum publik terkait masalah ini, karena saat kejadian ternyata di rute RSU Leona juga ada di situ. Beliau juga malah ikut menegur supaya jangan sampai mengganggu pasien atau mengganggu masyarakat yang berobat saat itu. Jadi ya, kita harapkan Leona segera melakukan konferensi pers, kemudian menyerahkan bukti ke Polres. Nah, itu sudah mereka lakukan. Setelah itu akan melaporkan kembali kepada saya, baru akan saya approve untuk melanjutkan. Badan Kehormatan DPRD memeriksa anggota Dewan Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur yang diduga melakukan intimidasi pada Dr. Ica. Sementara anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur yang namanya terseret dalam kasus kematian Dr. Ica buka suara. Ya, melakukan pemanggilan. Setelah itu kita mulai penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi. Setelah itu baru kita masih ada bukti-bukti lain, baru kita menemukan kalau memang itu hanya sebatas pelanggaran kode etik, tentunya pasti akan ada sanksinya. Kalau memang ada ditemukan unsur pidananya, mungkin itu kami akan melimpahkan atau rekomendasi kepada pihak yang berwajib. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Pada tanggal 13 Juni 2026, saya menghadiri kegiatan arisan istri-istri anggota DPRD TTU di Kecamatan Insana. Setelah kegiatan selesai, saya pulang dan menumpang kendaraan bersama 2 rekan anggota DPRD dan salah satu istri anggota DPRD. Salah satu rekan DPRD ikut dalam perjalanan dari Insana ke Keva untuk menjenguk ponakannya yang terkena gigitan ular berbisa dan sedang dirawat di Rumah Sakit Leona. Dalam perjalanan pulang, saya pun ikut membesuk karena ponakannya sementara dirawat di instalasi gawat darurat. Jadi kehadiran saya di rumah sakit bukan merupakan kunjungan yang direncanakan sebelumnya. Saya ikut bersama rombongan karena kebetulan pulang bersama mereka. Sesampainya di rumah sakit, 2 rekan saya terlebih dahulu masuk ke ruangan perawatan. Sementara saya masih berada di depan IGD berbincang dengan istrinya anggota DPRD. Ketika masuk ke ruangan IGD, saya melihat perdebatan telah berlangsung antara 2 rekan saya dan dokter. Saat masuk, saya berjalan menuju pasien dan melihat kondisinya. Saya kemudian ikut menanyakan bagaimana tindak lanjut penanganan kepada pasien, standar pelayanan dan kualitas pelayanan. Terkait perkataan panggil wartawan saja, itu saya maksudkan sebagai usulan dalam percakapan kepada salah satu rekan DPRD agar ada liputan eksternal dan investigatif terkait transparansi pelayanan kesehatan, evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi sama sekali tidak ditujukan kepada personal ataupun pribadi. Dua kelompok warga terlibat tawuran di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari. Aksi kedua kelompok menggunakan batu, petasan hingga senjata tajam.
Menurut keterangan warga, aksi tawuran ini terjadi sudah 2 kali. Pada Minggu dini hari dan Senin sore kemarin. Terdapat korban luka akibat peristiwa ini. Petugas kepolisian yang mendapat laporan tersebut langsung berjaga di lokasi agar tawuran tidak kembali pecah. Belum diketahui motif dari tawuran tersebut. Dari Jakarta, Rizky Palufi, A-News melaporkan. Rekaman CCTV dan video warga merekam penyerangan terhadap sebuah bengkel di Jalan Raya Solo, Boyolali Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Sekelompok orang yang diduga berasal dari rombongan konvoi pesilat melempari bengkel dengan batu. Mereka juga menganiaya seorang pegawai hingga tak berdaya. Akibat aksi ini, 3 mobil dan kaca rumah pemilik bengkel rusak, sementara korban mengalami luka di pelipis dan telinga. Konvoi itu, ya langsung nyerang, nah pakai batu. Momen lempar? Ya lempar, langsung masuk sini, itu lempari batu kaca mobil sama kaca rumah itu sampai ke kaca warga barang, Pak. Menurut polisi, kelompok pesilat ini diduga diserang terlebih dahulu oleh kelompok tak dikenal bersenjata tajam yang memaksa korban melarikan diri dan membakar kendaraannya. Penghadangan dan penyerangan tersebut terjadi di 3 tempat berbeda dengan total 4 orang terluka senjata tajam. Saat ini polisi telah memeriksa rekaman CCTV, meminta keterangan saksi, serta memburu pelaku untuk mengungkap motif di balik rentetan aksi kekerasan tersebut. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa. Pagi pemirsa, Selamat pagi, Indra. Priska pastinya ya. Iya. Gimana hari ini, sehat semua? Kebetulan agak-agak mulai rasa Flu. meriang-meriang mau flu nih. Sama, saya baru 2 hari ini nih ngerasain flu. Iya. Musimnya ya. Iya, kayaknya banyak banget yang mulai turun imunnya ya. Cuacanya juga Cuaca mempengaruhi mempengaruhi, ya. Priska iya. ya. Ya Priska, ini Jakarta nih habis ulang tahun ya, yang hampir 5 abad. Namun memang kita sering melihat banyak lubang-lubang yang belum segera dirampihkan atau dirampungkan ya. Iya, Gimana, wajah Priska, kotanya, nih? Wajah kotanya sudah bagus. wajah kotanya bagus, Iya. tapi lubang masih banyak di mana-mana ya. Banyak. Nah, kali ini ada anak-anak yang anak balita nih kebetulan Balita. terjerembab di Lubang, lubang, ya. kemudian kejadiannya ini di Tebet, Jakarta Selatan. Terjebak selama 4 jam di lubang galian sedalam hampir 4 meter, Indra. Dalam loh itu, Priska ya. Iya. Ya, evakuasi oleh petugas damkar berlangsung dramatis karena lubang yang sempit dan juga dalam begitu ya. Karena dalamnya sampai 4 meter. Kemudian alat berat juga diterjunkan untuk membantu proses evakuasi. Nah, saat diangkat korban ini masih hidup selamat dan ya. menangis. Iya. Tapi akhirnya dalam perjalanan ke rumah sakit nyawanya tidak Turut tertolong. berduka cita ya. Priska, ini jadi atensi buat kita sebagai orang tua nih Priska nih ya. Harus tetap mengawasi pergerakan anak, apalagi ini anak balita, Ya. Priska ya. Di satu sisi keluarga atau orang tua perlu mengawasi Betul. anak waktu bermain, tetapi di sisi lain juga pemerintah kota, pemerintah Harus provinsi segera ya, perlu merapikan memperhatikan, ya, memperhatikan. iya, supaya nggak ada lagi lubang-lubang menganga di jalan. Betul, begitu, yang membahayakan jalan-jalan masyarakat betul, iya, bukan hanya untuk anak kecil tetapi juga untuk orang dewasa. Ya, informasi tadi pemirsa akan hadir di Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat bersama saya Priska Papilaya. Saya Indra Setia Budi. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan berikut ini. Sebuah truk melaju tak terkendali menabrak sejumlah pengendara motor di Bekasi. Seorang pengemudi ojek online tewas di lokasi. Mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim akan menghadapi vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Warga Jerman frustasi hadapi gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa.
Informasi pertama, pemirsa, sebuah gudang di Jalan Inspeksi Cakung Drain, Cakung Barat, Jakarta Timur terbakar. Petugas kerahkan sebanyak 13 unit damkar untuk memadamkan api. Pemirsa, kobaran api dan asap pekat membumbung dari gudang sabun yang terbakar di area pabrik ini. Kebakaran dilaporkan terjadi pada pukul 10:34 waktu Indonesia Barat, Senin malam. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Petugas mengerahkan 13 unit damkar dan 65 personil ke lokasi. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, hingga kini petugas damkar masih melakukan pendinginan. Pemirsa, upaya penyelamatan seorang wanita muda di Kendari, Sulawesi Tenggara berlangsung tegang. Petugas sempat dihadang warga saat akan menyelamatkan korban yang diduga disekap dan juga dilecehkan oleh mantan pacarnya. Sementara itu, seorang anggota polisi tewas setelah tertembak rekannya saat bertugas menangani keributan di Kabupaten Polres Bolang, Mongondo Utara. Ketegangan terjadi saat personel Polresta Kendari bersama Polda Sulawesi Tenggara mendatangi rumah pelaku di kota Kendari. Saat hendak masuk, petugas diadang dan dikejar sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi. Meski cukup alot, polisi akhirnya berhasil mengevakuasi korban. Polisi menyebut korban diduga dipaksa ikut ke rumah mantan pacarnya. Di lokasi, korban diduga dikurung di dalam kamar dan dilecehkan. Pelaku juga mengancam akan menyebarkan video pribadi korban jika melawan. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka memar pada kedua lutut dan mengalami trauma psikologis. Korban bisa kita selamatkan. Pada saat penyelamatan korban tersebut terjadi perlawanan dari warga sekitar. Warga lokasi sekitar, mereka melakukan pelemparan batu kepada anggota dan beberapa juga anggota mengalami luka memar akibat batu. Mobil patroli hancur sedikit ya di bagian kap mobil. Saat ini korban telah dikembalikan ke orang tuanya dan mendapat pendampingan dari kepolisian, sementara pelaku masih dalam pengejaran. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota polisi tewas setelah tertembak rekannya saat bertugas menangani keributan di Kabupaten Polres Bolaan, Mongondo Utara. Insiden terjadi saat korban bersama tim melakukan penangkapan pelaku keributan bersenjata tajam. Isak tangis keluarga pecah di ruang pemulasaraan jenazah Rumah Sakit Bayangkara Manado. Mereka tak kuasa menahan duka saat melihat Bribtu Excel Mamuli terbaring untuk terakhir kalinya. Peristiwa bermula saat tim unit reaksi cepat Polres Bolang, Mongondo Utara mendapat laporan keributan bersenjata tajam di desa Paku Induk. Setibanya di lokasi, petugas berhasil menangkap satu pelaku ke dalam mobil patroli. Saat Bribtu Excel menginterogasi pelaku, tiba-tiba seorang terduga lain datang dari belakang sambil mengacungkan senjata tajam. Melihat rekannya dalam bahaya, polisi segera melepaskan tembakan untuk menghentikan pelaku. Namun nahas, peluru justru mengenai dada kanan Bribtu Excel. Korban sempat dibawa ke RSUD Boltara, namun nyawanya tidak tertolong. Dari DP teman sama-sama di Resmob, pas satu kampung lagi no. Sweetly dia yang kasih informasi bagi kita no. Karena semua kufri satu kampung tuh. Dia yang bilang no, sekitaran jam 7.55 itu semua jam 8 no. Dapat info tadi malam. Ya. Tadi malam dapat info itu dia. Jadi habis itu kan terembator no. Ya. Sesampai di TKP, ya satu orang diamankan, namun ada dua orang yang melakukan perlawanan. Nah, di dalam perlawanan itu, ya ketua tim, ya mengambil inisiatif untuk melakukan tindakan tegas, ya melakukan penembakan. Namun yang disayangkan adalah terkena rekan sendiri. Rencana korban akan dimakamkan di kampung halamannya di Kecamatan Kakas, Minahasa, dan kasus salah tembak telah ditangani oleh Polres Boltara. Tim Liputan iNews melaporkan.
Yang selanjutnya Indra dan juga pemirsa, ini ada informasi yang tadi sudah kita bahas di awal tentang balita yang terperosok di lubang. Seorang anak laki-laki ini pemirsa meninggal dunia usai terperosok ke dalam sebuah lubang dan terjebak selama 4 jam di Tebet, Jakarta Selatan. Korban terperosok saat bermain bersama teman-temannya di area proyek lapangan futsal. Evakuasi seorang anak laki-laki berusia 4 tahun yang terperosok ke dalam lubang di Tebet, Jakarta Selatan berlangsung dramatis. Petugas menggunakan alat berat untuk mengevakuasi karena lubang memiliki kedalaman hingga 7,7 meter. Awal kejadian, korban bermain di lokasi pembangunan yang rencananya akan dibuat lapangan futsal. Korban sempat dievakuasi dalam kondisi hidup, namun nyawanya tidak tertolong saat berada di rumah sakit. Dia mau pulang minta minum, langsung gini los gitu. Padahal itu lubang kecil banget. Ini apa sih daerah, maksudnya taman ini mau dibikin apa Bu proyek? Lapangan futsal. Polisi masih menyelidiki penyebab korban terjatuh ke dalam lubang proyek. Sementara di lokasi dipasangi garis polisi untuk mencegah kejadian serupa terjadi. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, selain kejadian yang menimpa balita di Jakarta, lubang menganga juga mengakibatkan 4 warga di Sukabumi, Jawa Barat terjebak di dalam sumur sempit sedalam 12 meter. Mereka terjebak ketika hendak menyelamatkan seorang lansia yang pingsan. Inilah situasi ketegangan terjadi saat proses evakuasi 4 warga yang terjebak di dalam sumur sedalam 12 meter di Cibadak, Sukabumi. 3 warga berhasil diselamatkan terlebih dahulu menggunakan tali dalam kondisi lemas. Sementara seorang lansia yang pingsan berhasil dikeluarkan setelah petugas menggunakan kren. Insiden bermula saat lansia yang sedang menggali sumur tertimpa ember berisi material tanah setelah tali penariknya putus. 3 warga turun untuk menolong, namun ruang yang sempit dan kurangnya peralatan membuat ketiganya ikut terjebak. Dari proses evakuasi sampai korban naik itu kondisi korban masih bisa dinyatakan masih dalam keadaan bernapas atau hidup. Ya, Pak, tapi sebenarnya ini korban ini sedang apa sih? Dia mau menurut informasi korban itu akan menggali atau memperdalam sumur tersebut. Pemirsa, jenazah Dr. Eliza Prinsila Utami Pakenoni atau Dr. Ica dimakamkan di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Senin siang. Misa pemakaman Dr. Eliza Prinsila Utami Pakenoni atau Dr. Ica dilakukan di rumah duka di perumahan RSS Baumata, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin siang. Ratusan pelayat pun memadati rumah duka mengikuti misa pemakaman dan memberi penghormatan terakhir terhadap Dr. Ica. ASN yang hadir mengenakan pakaian dinas, sementara para dokter mengenakan jas putih. Para pelayat juga menemui keluarga korban dan memberikan ucapan duka. Jenazah Dr. Ica kemudian diberangkatkan menuju TPU Liliba menggunakan ambulans. Dr. Ica ditemukan meninggal gantung diri di rumahnya pada 26 Juni 2026 lalu. Ia diduga nekat bunuh diri setelah mengalami depresi akibat diintimidasi 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara saat menangani seorang pasien anak yang terkena gigitan ular berbisa di IGD Rumah Sakit Leona Keva Menanu pada 13 Juni 2026 lalu. 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara yang diduga melakukan intimidasi yakni Terezius Lazakar, Robert Tubani, dan Veronica Lake. Kapolres Timur Tengah Utara AKBP Eliana Papoteh telah melakukan pemanggilan terhadap ketiga anggota DPRD tersebut untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan intimidasi tersebut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di Treskrimum Polda Metro Jaya memeriksa selebritas Karin Novilda atau Aukarin sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan agen perjalanan umroh Hanania Group. Makasih banyak ya. Aukarin datang didampingi kuasa hukum pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat
Sementara Awkarin diperiksa selama lebih kurang 3 jam lamanya dan ditanya sebanyak 33 pertanyaan. Dalam agenda pemeriksaan tersebut, Awkarin menjelaskan perihal kerjasamanya dengan pihak Hanania Travel. Awkarin mengaku menerima uang saku selama perjalanan umroh sebesar 10 juta rupiah, namun sudah dikembalikan ke para penyidik. Awkarin juga menyampaikan keprihatinannya kepada korban dan siap bekerja sama dengan pihak kepolisian. Kami bekerja sama itu sekitar 2 tahun yang lalu dan mungkin kita nggak tahu pastinya seperti apa, itu penyidik yang tahu untuk aliran dana atau apapun yang digunakan pada saat waktu kami di-endorse atau barter pada saat waktu 2024 ke silam. Itu adakah aliran dana atau apapun itu, apakah uang segala macam itu untuk endorse kita dari jemaah atau apapun itu, kami tidak tahu menahu dan lebih baiknya kita ikut dan kawal aja kasus ini, kita percayakan pihak kepolisian aja. Kita ke informasi lain, pemirsa, sebuah mobil pengangkut solar terbakar saat melaju di Serang, Banten. Api yang berkobar membuat pengguna jalan lainnya panik. Satu unit mobil pickup pengangkut solar terbakar di Jalan Lingkar Selatan, Serang, Banten. Api muncul dari bagian belakang kendaraan dan dengan cepat membesar hingga melalap seluruh bagian mobil beserta muatan solar yang dibawa. Kejadian ini membuat pengguna jalan dan warga sekitar panik dan berupaya memberikan pertolongan awal dengan peralatan seadanya. Namun besarnya api membuat upaya tersebut tidak membuahkan hasil. 2 unit mobil pemadam kebakaran berjibaku melakukan pemadaman dengan memanfaatkan pasokan air dari jaringan hidran. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, sementara kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Petugas masih melakukan pendataan dan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Dari Serang, Banten, Mayasa Apriandi, iNews melaporkan. Diduga kurang konsentrasi saat mengemudi, 2 unit truk terlibat kecelakaan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Akibat kejadian tersebut, supir truk terjepit kabin. Bagoy biar keneh, itu dam truk PTB lain. Tuh supirnya di jero, itu dam truk. Kecelakaan lalu lintas antara truk dengan truk ini terjadi di Jalan Raya Pelabuhan Ratu, Desa Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kondisi kedua truk ringsek akibat kerasnya benturan. Kejadian ini menyebabkan sopir truk yang bernama Sofyan terjepit di kabin kemudinya. Proses evakuasi korban berlangsung dengan dramatis. Dengan peralatan seadanya, warga berupaya untuk mengevakuasi korban dari dalam mobil yang ringsek. Korban yang terjepit selanjutnya dibawa ke Puskesmas Bantar Gadung untuk mendapatkan penanganan medis. Peristiwa ini bermula saat mobil truk yang melaju dari arah Sukabumi menuju Pelabuhan Ratu. Sesampainya di tempat kejadian dan melintas di jalan tikungan, sopir diduga kurang konsentrasi. Di saat bersamaan melaju truk yang kemudikan korban dari arah berlawanan hingga tabrakan pun tidak terhindarkan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, kedua pengemudi hanya mengalami luka-luka. Saat ini, kasus kecelakaan telah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, truk bertona sebesar menyeruduk antrian sepeda motor di lampu merah Simpang Unisma, Jalan Cut Mutia, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kecelakaan maut tersebut menewaskan 1 pengemudi ojek online. Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Kota Bekasi setelah sebuah truk bertonnase besar menyeruduk antrian sepeda motor di lampu merah Simpang Unisma, Jalan Cut Mutia, Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat. Insiden tragis yang berlangsung sangat cepat ini mengakibatkan 1 pengemudi ojek online tewas ketika di lokasi kejadian. Sementara itu, beberapa pengendara roda 2 lainnya terkapar dengan luka parah dan langsung dilarikan ke RSUD Kota Bekasi. Kecelakaan diduga kuat terjadi karena truk barang tersebut hilang kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Jakarta menuju Terminal Bekasi. Diduga kuat karena truk alami remblong. Truk baru berhenti setelah menghantam kendaraan dan pembatas jalan. Masih rame, lagi rame. Motor doang. Akhirnya diseruduk dari belakang.
Waduh, oke. Terus berapa orang Bang yang Abang lihat jadi korban tewas ataupun yang luka? Yang saya lihat mah yang luka, yang tewas kurang tahu ya. Yang tewas. Yang luka itu yang di sana cuma 3, yang di tengah 4. Rata-rata pengendara motor semua? Iya, pengendara motor. Kondisinya gimana Bang? Tabrak? Memar-memar semua, pada darah-darah. Darah-darah. Ya. Jumlah korban akibat kecelakaan maut 12 orang. 1 orang dilaporkan tewas dan 11 lainnya luka-luka dilarikan ke sejumlah rumah sakit Kota Bekasi. Sementara guna kepentingan penyelidikan kasus kecelakaan maut kini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Aparat Satlantas Polres Metro Bekasi Kota langsung terjun ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Polisi tengah menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, termasuk memeriksa kelaikan rem truk serta meminta keterangan dari sopir. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang saat ini berada di kawasan Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya baik, terima kasih Priska, juga Indra dan pemirsa. Pada aktivitas pagi kawasan Trunojoyo ini memang sudah terlihat adanya peningkatan aktivitas masyarakat seperti yang terlihat di mana kendaraan yang akan mengarah ke arah Blok M maupun yang akan lurus mengarah ke arah Ciledug hingga saat ini juga mengalami peningkatan volume kendaraan. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Senopati juga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Untuk hal yang sama bagi kendaraan yang akan mengarah ke arah Fatmawati, tentunya juga kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat memang kawasan ini ramai dengan aktivitas masyarakat. Dan hingga saat ini peningkatan volume kendaraan di kawasan ini masih terus terjadi. Besar harapan kami Anda dapat mengikuti rambu serta marka serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan yang mengatur jalannya arus lalu lintas. Hal ini demi terwujudnya keselamatan di jalan. Dan tentunya kami juga menghimbau bagi para pengguna jalan untuk selalu menggunakan helm standar SNI bagi pengendara roda 2 dan safety belt bagi pengendara roda 4 demi terwujudnya lalu lintas aman, keluarga bahagia. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Trunojoyo. Kembali ke Indra dan juga Priska di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.